Halo, eh, saya Yaya dan ini adalah hari keempat saya asbun di depan kamera. Hmm, saya kemarin ada yang komentar di thread saya kan posting ini di thread juga. Terus ada yang komentar, dia bilang kalau mau, ntar saya cek, dia bilang itu namanya nat underscore mrfz. Dia bilang itu dia dikasih saran semoga semakin semangat ngasbun dan berlatih ngasbun dari benda-benda kecil di sekitar, misalnya pulpen. Mendeskripsikan pulpen apapun. Jadi dari asbun ini melatih kita berpikir cepat ketika menyampaikan sesuatu. Jadi yang dilatih itu berpikir cepatnya dan membuka mulutnya supaya lebih keras suaranya. Saya sebenarnya ngomongnya ini karena di belakang saya sekarang, tepat di belakang saya ini, istri saya lagi tidur, jadi saya harus ngomong agak pelan. Tapi ya begitulah. Hari ini ngomong-ngomong, saya akan membahas tentang buku ini dan buku ini. Jadi kenapa saya punya dua buku? Dan ini kena coretan oleh keponakan saya yang menggemaskan sekali. Dia lihat buku saya, terus ada pulpennya di sini biasanya gini, pulpennya dia ambil terus dia coret-coret. Ya anggap saja tanda tangan dan kenang-kenangan. Pertanyaannya adalah kenapa saya punya dua buku, yang satu besar yang satu kecil? Karena saya pakai buku yang ini untuk menulis secara rapi dan supaya lebih mudah untuk dibaca. Dan ini biasanya lebih tertata. Saya kan orangnya sebenarnya tidak bisa rapi, sulit untuk rapi. Tapi saya berusaha untuk mencoba rapi di dalam buku ini, walaupun sebenarnya tidak rapi-rapi amat juga. Terus yang di buku ini itu biasanya saya selalu bawa. Dulu saya bawa ini, cuman karena ukurannya terlalu besar, jadi agak susah untuk dibawa kemana-mana. Biasanya kan saya kalau pergi kerja atau pergi kemana-mana itu bawa tas-tas kecil, yang tas gantung, karena saya punya beberapa barang-barang yang harus ikut terus, kayak misalnya ini. Jadi begitu. Nah, kemudian saya putuskan untuk beli buku kecil, dan ini juga fungsinya sebagai menulis semua hal-hal yang random yang lewat di kepalaku, kayak kejadian, terus juga hal-hal yang lucu, yang tiba-tiba lucu yang lewat di kepala. Karena belakangan ini saya sudah mulai menulis semua pikiran-pikiran yang menurut saya lucu atau kejadian-kejadian yang menurut saya lucu untuk kemudian dipakai sebagai materi saya nanti kalau misalnya mau open mic atau kalau mau menulis materi.
stand up. Kalau memang jadi stand upnya, semoga saja jadi. Terus dan di sini juga dia lebih acak-acakan. Contohnya tuh kayak mana ya, kemarin saya penuh coretan, penuh acak-acakan. Kayak ini penuh, kelihatan gak sih? Nih, terus juga mana lagi? Itulah pokoknya. Jadi itu kenapa saya menulis, kenapa saya mau menulis. Sebenarnya saya mau menulis itu sudah lama sekali, dari sejak zaman kuliah. Tapi yang jadi masalah adalah saya sulit sekali untuk keluarkan apa yang ada di dalam pikiran saya. Dan kadang kalaupun keluar, biasanya yang keluar itu hasilnya jadi ke mana-mana, jadi tidak terstruktur. Entah masalahnya di mana, saya juga masih belum mengerti sampai sekarang. Jadi itulah kenapa saya menulis, supaya saya bisa lihat kembali bagaimana saya sebenarnya itu berpikir atau melihat sesuatu. Saya melihat sudut pandang saya dari sudut pandang yang berbeda. Ya, pokoknya begitulah. Terus ini juga membantu saya untuk bisa tahu, bukan selain apa yang saya pikirkan, juga bisa membantu saya untuk men-track atau melihat emosi saya, apa yang saya rasakan pada saat saya menulis dan kenapa saya merasakan itu. Tapi biasanya itu saya tuliskan di sini, di buku yang besar. Di mana saya biasa menulis? Biasa saya menulis di sini. Paling sering itu di kamar ini. Kalau sudah malam, kalau sudah mau tidur, itu biasanya saya menulis dulu sedikit. Paling tidak saya cerita apa yang sudah saya alami, apa yang saya rasakan, apa yang saya kerjakan. Biasanya itu. Terus apa lagi ya? Oh ya, mungkin buat teman-teman juga yang sering melakukan kebiasaan menulis, yang selalu melakukan kebiasaan menulis, mungkin bisa bantu share proses kalian menulis itu seperti apa. Apakah kalian menuliskan sesuatu itu seapa adanya mungkin, ataukah kalian membayangkan diri kalian itu akan membaca tulisan itu di kemudian hari, sehingga ditulis serapi dan masuk akal mungkin. Karena kalau saya sendiri itu saya tidak pernah berpikir seperti itu, baru aja kepikiran sekarang. Tapi kayaknya saya akan terus bertahan dengan menulis seapa adanya mungkin, seapa adanya, tanpa peduli akan dibaca lagi nanti. Dan beberapa tulisan saya itu yang saya baca kembali setelah beberapa minggu menuliskannya, karena saya kan gampang pelupa orangnya. Itu biasanya saya lucu sendiri, aneh. Dan mungkin buat teman-teman yang
suka galau-galau tengah-tengah malam, atau merasa sendirian tapi tidak punya teman cerita, tapi ingin cerita tapi malu misalnya, atau apa, atau nggak bisa cerita, ini adalah alat yang sangat amat membantu kamu ketika kamu merasakan seperti itu. Karena saya yang tadinya sebelum menulis itu biasanya kusut, pikirannya kusut kemana-mana, acak adul, tapi begitu mulai menulis, dan saya tidak tahu, saya juga bukan pro ya, tapi saya setidaknya ini yang saya rasakan pada saat menulis itu, pikiran itu langsung kayak jalur yang lurus dan tenang tuh, kayak frekuensinya tuh tidak seberisik sebelum menulis. Jadi mungkin saja ini bisa membantu juga teman-teman sekalian yang merasakan gundah dan gelisah tapi bingung mau ngobrol ke siapa, ya mungkin nulis bisa sedikit membantu. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekarang sudah 11 menit dan video ini berakhir di jam 12.34 malam. Mungkin saja, bye.